Hai, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aquarius ya. Energinya terkait apakah aku akan bertemu dengan jodohku di bulan Desember 2021 akhir tahun ini ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Aquarius, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Aquarius, akankah aku bertemu dengan jodoh aku di bulan Desember 2021 ini? Akhir tahun ya guys. Mudah-mudahan sih ya yang jomblo ini tetap bisa dapat lah setidaknya ya. Udah mau tahun 2022. Beri saya 10 kartu untuk aku, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya ada The Sun, The Devil, Ace of Pentacles, The Empress, Six of Wands, Four of Wands, Three of Cups, The Emperor. Oke, dan yang terakhir ada Five of Cups. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the deck-nya ya. Aquarius, terkait energinya untuk diri kamu. Akankah kamu bertemu dengan jodoh kamu ini di bulan Desember 2021? Bisa kamu ketemu, saya lihat. Cuma di sini awal pertemuan kamu dengan orang ini, kamu itu nggak ada perasaan suka. Bahkan kalau aku ngelihat di sini ya, kamu bakal menolak dia atau dimana kayak kamu menghindari dia. Kenapa seperti demikian? Karena kamu merasa orang ini tuh bukan tipe kamu, ya. Kamu nggak mau orang yang model kayak gini, ya. Ibarat kata kamu punya karakteristik tersendiri dalam memilih pasangan. Misalnya nih, kamu suka orang yang kayak gini-gini. Sedangkan yang datang ke kamu ini sangat berbeda apa yang menjadi ekspektasi kamu. Ya, di situ. Awalnya sih memang kamu bakal menolak ya, dideketin, tetap aja kamu menghindari atau bersikap kayak cuek. Tapi lambat laun dengan sendirinya, saya lihat nanti kamu sama orang ini tuh bakal akrab. Sebetulnya sih yang datang di sini sih adalah seseorang yang kamu kenal, ya. Orang ini tuh kayaknya teman kamu sendiri, ya, identiknya. Entah ini rekan kerja, teman sekolah, teman kuliah, intinya teman deh, ya. Mau teman kerja, teman bisnis, atau mungkin toko sebelah, tetangga rumah, ya, intinya teman, ya, kayak gitu, umpamanya. Intinya nih adalah seseorang yang udah kamu kenal. Ya kamu nggak suka, mungkin ya karena mungkin kamu anggap dia temen, karena udah lama udah tahu orangnya seperti apa. Kamu kayak berontak gitu ya. Kamu tidak mau. Tapi nanti juga lambat laun dari situ juga kamu nanti bisa menerima dia sih.
Karena saya akui ya, orang ini tuh sangat baik. Sebetulnya orang ini gimana ya, orang ini juga lumayan cukup mapan ya. Dan saya lihat juga dia itu bisa membahagiakan kamu. Karena sifatnya ini ya, ibarat kata ya kamu udah tahu sifat dia itu kayak apa. Ya mungkin karena teman kali ya, udah lama. Jadi ya kelebihan kekurangan dia ya kamu tahu aja semuanya, atau dimana sifat buruk dia kamu tahu, sifat positifnya kamu tahu, apapun itulah kamu tahu, soalnya kamu udah mengenal banget orang ini ya. Terkadang gitu ya, kita mencari jodoh kemana-mana, taunya di depan mata kita ini adalah jodoh kita. Saya kadang-kadang tuh lucu ya, kan pernah kayak nonton berita gitu ya, atau mungkin orang suka sharing tuh di TikTok, atau mungkin ya ada video-video lucu kayak gitu. Aku tuh kadang-kadang suka kayak buka gitu ya, nonton videonya, suka cerita katanya tuh dia bertemu jodohnya itu ya ternyata tetangga rumahnya sendiri. Sebelah rumah, saya lupa namanya ya, karena saya nonton video itu udah lama banget ya. Kadang tuh jodoh nggak bisa ditebak. Dia cerita ya, dia cari jodoh, kenal sini kenal ini, pacaran sama orang sini orang situ, ujung-ujungnya tetangga dia sendiri yang jadi jodoh dia. Teman masa kecilnya. Nah itu nggak disangka-sangka guys, kadang jodoh kayak gitu. Atau dimana di sini bisa aja rekan kerja kamu yang selalu melihat kamu, yang selalu menyukai kamu, tapi kamu tidak menyadari kehadiran dia karena kamu menganggap dia itu ya tidak lebih dari rekan kerja. Akhirnya lama-lama ya kalau udah jodoh ya mau diapain ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan kesimpulan, akankah kamu bertemu dengan jodohmu di akhir tahun ini? Jawabannya emang iya ya, tapi memang kamu dari situ tuh kayak belum sadar. Belum sadar ya gimana sih? Menurut aku sih wajar, karena tiap orang yang posisinya di kamu juga pasti akan mengalami hal yang sama. Ya ibarat kata pikirannya, masa sih tetangga sendiri jodoh? Masa sih teman sekolah jodoh kita? Masa sih rekan kerja selama ini yang deket banget malah jadi jodoh? Nah kadang-kadang suka kayak gitu ya. Oke, di sini saya ngelihat kalau dari karakteristik orangnya ya, orangnya itu bijaksana ya. Yang saya suka dia ini pendengar yang baik ya. Dia itu cenderung nggak banyak bicara ya, tapi kalau udah kenal tentu dia akan banyak berbicara. Banyak bicara di sini bukan artian dia rewel atau cerewet ya. Banyak bicara di sini ya kayak kita ngobrol sama teman gimana sih kalau udah akrab. Kalau nggak akrab kan biasanya kan diam. Nah itu sifat dia itu kayak gitu ya. Saya harap sih ya kalau ini resonate untuk kamu, harapan saya sih kamu sama dia. Karena orangnya itu gimana ya, baik banget Aquarius. Dia itu menyukai kamu tuh sebetulnya udah lama ya. Cuman memang di sini kan belum sadar aja dengan perasaannya ya. Dan di sini ya tidak ada salahnya kalau memang terlihat niat dia untuk mendekati kamu. Tidak ada salahnya juga kamu terbuka ya. Gimana pun masa depan kan kita nggak ada yang tahu. Judgment tuh, jangan ngejat dia itu secara sembarangan. Maksudnya ngejat di sini tuh dimana kamu beranggapan masa sih aku suka sama orang ini gitu, ini kan bukan tipe aku banget, atau bla 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 dan semacam-macam itulah istilahnya. Padahal orang ini tuh secara finansial ya, orang ini tuh udah mapan. Ya kalau menurut saya ya sayang aja kamu lepasin orang yang sudah mapan, yang finansialnya itu sudah oke, sudah lancar ya. Apalagi orang ini juga terlihat sangat perhatian kepada pasangannya. Intinya ya dia bisa ngejaga kamu si Aquarius ya. Oke, di sini ada kartu Ace of Wands ya. Yang dimana di sini nanti pelan-pelan sih kamu bakal open kalau kulihat ya. Meskipun kamu merasa dirimu itu sulit, kayak suka sama dia kayak menolak, tapi ujung-ujungnya kamu bakal open, pelan-pelan kayak menerima. Dan nanti pada akhirnya juga perasaan itu juga bakal muncul. Cuma memang kalau di kamunya itu butuh waktu sih, prosesnya nggak sebentar ya. Terserah juga sih untuk kamu Aquarius, tidak salahnya juga untuk terbuka untuk perasaan kamu sendiri ya, daripada kamu menanti-nanti hal-hal yang nggak pasti ya. Kalau memang ada di depan mata ya kenapa enggak, gitu aja sih. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.